Hai kawan-kawan sekalian, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan sekalian untuk mereview ketangguhan mesin dari Kawasaki W175 setelah 7 bulan pemakaian. Nah, yang saya review ini adalah motor saya sendiri. Kenapa saya bikin vlog ini? Karena mengingat akhir-akhir ini cukup banyak sih yang tersiar di medsos. Ada yang bikin testimoni, baru sekian bulan punya saya rusak, baru sekian bulan ininya rusak. Ada lagi yang punya saya tangguh. Ada juga yang nggak tahu apakah dia punya atau enggak. Nah, tapi dia bilang rusaknya ini PR-nya ini cacatannya di sini. Nah, kali ini saya bukan berdasarkan katanya, tapi dari fakta yang saya alami sendiri. Ini motor saya sendiri setelah 7 bulan pemakaian seperti apa kualitasnya. Yuk kita review sambil jalan-jalan. Nah, kawan-kawan, dukung terus saya berkreasi ya. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya untuk terus mendukung channel saya ini berkembang dan terus berkreasi, menginspirasi demi kawan-kawan sekalian. Oke, thank you. Halo, selamat pagi semuanya. Pada hari yang indah ini saya ingin mengajak kawan-kawan sekalian untuk sunmori keliling kota Kediri sambil mereview seperti apa sih kualitas dari Kawasaki W175 setelah 7 bulan pemakaian. Nah, kenapa saya ingin mengajak kawan-kawan sekalian mereview? Hal ini untuk menjawab kegundahan, kegalauan dari kawan-kawan sekalian yang selama ini banyak juga yang ingin membeli Kawasaki W175 tetapi galau, takut nanti setelah saya beli jangan-jangan seperti ini, nanti setelah saya beli jangan-jangan ada kerusakan seperti gini. Karena saya melihat di medsos sana ada yang posting baru beli sekian hari rusak ininya, baru sekian bulan beli rusak ininya. Bahkan ada lagi yang konyol, saya nggak tahu apakah dia itu punya motornya atau tidak, tapi tahu-tahu langsung ikut komen nongol, langsung nunjukin, wah W175 cacatnya ini listnya komplit banget. Saya bingung nih, kok kayaknya diagnostiknya dokter aja kalah nih sama dia. Nah, saya ingin menunjukkan kayak saat ini, kebetulan saya sendiri memilikinya dan saya sudah memakainya selama 7 bulan. Seperti apa sih kelebihan dan kekurangan motor ini yang saya rasakan langsung. Jadi bukan katanya, karena saya sendiri orangnya bukan tipikal orang yang terlalu percaya dengan yang namanya katanya. Saya selalu the real of the fact I believe. Nah, sekarang sebentar ya, ini mau masuk ke jantung kota Kediri. Lama banget nih traffic light-nya. Nah, go. Nah, that's okay kawan-kawan. W175 ini adalah motor bikinan manusia juga. Nah, manusia aja tidak ada yang sempurna, apalagi motor ya, yang notabene bikinan manusia. That's okay. Sekarang saatnya saya mengupas apa sih suka duka, kelebihan dan kekurangan yang selama ini dialami atau saya alami sendiri tentunya setelah 7 bulan pemakaian dari Kawasaki W175. Perlu dicatat, saya membeli Kawasaki W175 ini pada bulan Agustus tahun 2018 yang lalu, dan pada saat ini hampir 7 bulan pemakaian lah. Nah, pada selama tenggang waktu 7 bulan ini tentu ada suka dan dukanya, bukan? That's okay. Yang pertama, yang saya suka dari motor ini dan yang paling saya suka adalah timeless design. Kenapa timeless design? Karena desain ini tidak akan ketinggalan zaman sampai kapanpun. Karena emang dia benar-benar klasik desainnya, dan sampai kapanpun dia justru akan terus menjadikan kita bernostalgia dengan keindahan masa lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, motor ini bernilai seni tinggi. Jadi bukan hanya sekedar motor klasik ya menurut saya, tapi memiliki nilai seni tinggi, sehingga apabila dikoleksi itu benar-benar sesuatu yang menarik
yang apabila suatu saat mungkin saya punya cafe atau punya co-working space dan seterusnya, dan saya gunakan motor-motor seperti ini, mungkin bersama Royal Enfield Classic 500 atau yang lain, saya jadikan properti dalam bisnis saya itu, dalam cafe saya atau co-working space yang akan saya buka itu nantinya dalam jangka panjang. Apabila saya buka, ini benar-benar bisa menjadikan magnet daya tarik juga bagi pengunjung motor ini gitu loh. Karena memang dengan desain vintage ini bisa menjadikan orang seolah-olah kembali bernostalgia ke masa lalu, masa-masa yang damai, indah. Nah, kawan-kawan, kelebihan dari motor ini adalah seperti itu. Tapi ada juga kekurangannya. Kekurangannya dari motor ini, jujur saja, yang pertama, apabila kita tidak mengganti gigi belakang standar motor ini dari ukuran 35 menjadi 37, maka motor ini akan ngos-ngosan untuk diajak naik. Nah, solusinya untuk motor saya ini, gigi belakang saya ganti ukuran 37, gigi depan standar, dan rantai pun tidak perlu melakukan penambahan. Itu yang pertama. Yang kedua, motor ini namanya juga motor klasik sesuai dengan slogannya ya, Absolute Respect. Ini motor yang buat santai, pelan-pelan sambil TP-TP, tebar pesona. Jadi kalau bagi mereka kawan-kawan yang terbiasa naik motor injeksi, apalagi motor-motor sport yang tarikannya wek 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 wek, nah udah, itu sudah pasti pakai motor ini tidak akan cocok. Sebab kawan-kawan akan merasa motor ini kok nggak bisa lari loh. Memang namanya dari slogannya sudah terlihat Absolute Respect gitu loh. Nah, motor ini ada lagi kelebihan yang lain kalau menurut saya. Dari posisi ridingnya enjoy, habis itu dari posisi, selain posisi riding, motor ini juga rasanya asik juga kok dibawa untuk bermanuver kemana-mana. Saya sudah mengalami motor ini, saya bawa ke Riders Cup Kawasaki di Pujon, Ngantang, Kawasaki, Malang, sampai saya bawa ke Surabaya, saya buat naik ke Besuki, Etsoki, semua motornya. Kelebihan motor ini sekalipun motor klasik, tetapi dia tidak seperti motor kuno zaman dulu yang getarannya tinggi. Ini yang saya suka, meskipun dia desain klasik, tapi ini motor tuh bener-bener lembut loh. Getarannya minim banget, tidak sangat berbeda lah dengan apabila kawan-kawan naik BSA, Norton atau motor-motor jadul zaman dulu. Itu terasa banget getarannya dong 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 dong. Nah, motor ini tidak ada seperti itu. By the way, bagi kawan-kawan sekalian yang ingin beli, nggak usah khawatir, motor ini worth it banget. Nah, bagi kawan-kawan sekalian, apabila kawan-kawan tidak memiliki jiwa klasik, saya sarankan juga tidak membeli Kawasaki W175 ini. Karena Kawasaki W175 ini memang didesain untuk mereka-mereka yang memang berjiwa klasik, berjiwa pendamai, santai. Bukan bagi mereka yang terbiasa naik motor injeksi, apalagi motor sport yang wak 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 wak. Nah, itu pasti nggak akan jalan, nggak akan merasa ada kenyamanan gitu loh. Nah, saya rasa kawan-kawan sekalian pasti bisa berpikir jernih sebelum membeli. Jadi jangan sampai membeli karena hanya katanya, membeli karena kayaknya ya, habis itu kok nyesel, habis itu kok gini ya ternyata ya lah, habis itu bikin testimoni jelek, ternyata kurang memuaskan seperti ini. Nah, kalau menurut saya, samakan dulu persepsi sebelum beli. Kira-kira siap nggak untuk menggunakan motor karburator, motor jadul, untuk bernostalgia dengan masa lalunya? Namanya masa lalu, nggak ada. Zaman dulu tuh motor kenceng-kenceng juga jarang, seperti itu loh. Nah, saya berharap kawan-kawan bisa berpikir jernih, dan tentunya kawan-kawan akan bisa merasakan nikmatnya, damainya dengan menggunakan motor ini.
motor ini sebenarnya motor-motor yang asik kok. Justru saya menggunakan motor ini sangat sering sekali itu ditanyai di perempatan jalan atau di destinasi wisata. Bang, ini motor apa bang? Keren banget bang. Wah, ini custom di mana ya? By the way, ini suratnya apa? Hidup atau mati nih? Pajaknya hidup atau mati nih? Gua bilang ini motor baru. Buset, baru kok ada ya? Merek apa ini? Nah, seperti itu. Dan satu lagi yang saya suka dari motor ini, karena memang dari desainnya yang klasik dan memang cocok untuk jiwa-jiwa pendamai, santai, untuk refreshing, maka saya bawa ngevlog pun juga asik gitu loh. Karena emang saya bawaannya bukan untuk kebut-kebutan ya. Lah, vlogging itu saya untuk bikin motovlog itu kan saya butuh relax, santai dalam perjalanan. Nanti ada view yang bagus, berhenti sejenak, masang kamera, kita shoot, habis itu jalan lagi. Nah, kawan-kawan, motor ini adalah motor-motor yang benar-benar ditujukan untuk mereka yang benar-benar ingin enjoy the ride. Bukan untuk teman-teman yang ingin arogan, wow, apalagi berjiwa sport, berjiwa ingin kenceng-kencengan balapan. Jelas nggak mungkin. Bagi kawan-kawan yang terbiasa menggunakan injeksi pun akan harus beradaptasi dengan motor ini apabila dulunya tidak pernah menggunakan motor karburator. Karena motor karburator pada pagi hari harus ngecuk dulu karena bensinnya banjir di dalam karburator kan. Nah, harus ngecuk dulu untuk mengurangi angin pada saat start supaya kita tidak kesulitan menghidupkan mesin. Nah, ini banyak kawan-kawan yang merasa ini adalah cacatnya motor ini. Ini bukan cacat kalau saya bilang. Karena emang karburator seperti itu, dan era karburator belum ada teknologi seperti injeksi. Nah, jadi harus dipahami dulu, pahami persepsinya. Motor karburator memang seperti itu. Tetapi keunggulan dari karburator, semburan tenaganya luar biasa mantap ketimbang injeksi menurut saya nih. Saya lebih suka karburator. Selain itu, kalau ada kerusakan dan lain-lain ketika kita touring sampai ke daerah pelosok, bengkel di kampung-kampung pun bisa untuk membetulkan. Bukan hal yang sulit. Nah, balik lagi dengan tadi yang saya bilang pagi hari harus mengatur cuk, harus menarik cuk tadi untuk menghidupkan mesin. Nah, gimana solusinya? Untuk motor saya ini solusinya saya ganti pilot jet dan main jet dari karburator dari ukuran standarnya bawaan pabrik. Saya ganti menjadi ukuran 40 dan 100. Pilot jet ukuran 40, main jet ukuran 100. Dari sini motor ini tarikannya lebih enak, pagi hari tidak pernah ngecuk sama sekali sejak itu. Dan tentunya bensin lebih boros. Dulunya saya lihat motor ini penggunaan konsumsi bahan bakarnya sekitar 1 liter untuk 36 hingga 38 kilo. Tetapi saat itu dengan kondisi standar pagi harus ngecuk, udah perlu dicatat mesinnya panas. Nah, dengan motor yang sudah settingan baru ini, konsumsi BBM-nya hanya 1 liter untuk 28 kilo, lebih boros, tetapi mesin adem. Bahkan sekarang saya menggunakan bahan bakarnya Pertalite, saya campur dengan Eco Racing. Itu tarikannya sama dengan Pertamax, akan tetapi dia lebih adem di mesin, lebih dingin di mesin. Terutama juga efisiensi budget. Biaya yang kita keluarkan untuk membeli bahan bakar jauh lebih murah ketimbang menggunakan Pertamax. Intinya itu. Tetapi yang saya suka dengan menggunakan bahan bakar Pertalite dicampur Eco Racing ini, mesin tuh jauh lebih adem lagi ketimbang pakai Pertamax. Sehingga kalau saya lagi males pakai yang full gear untuk touring, saya pakai celana pendek untuk touring pun juga tidak ada masalah. Wah, tapi kalau sebelumnya itu saya pakai Pertamax, apalagi dengan settingan masih standar pabrik, amsyong, saya pakai celana pendek langsung rasanya itu sulit untuk bisa bertahan. Di sekitar kaki ini rasanya aduh panas banget mesinnya. Nah,
dengan saya ganti pilot jet dan main jet itu sekarang lebih dingin. Apalagi saya tambah menggunakan bahan bakar Pertalite ditambah dengan Eco Racing. Eco Racing ini juga ada dosisnya kawan-kawan. Dia akan menambah RON sampai 5 poin per 4 liter. Jadi jangan overdosis, takutnya nanti malah silindernya jebol kalau beroverdosis. Nah, kawan-kawan, semoga inspirasi kali ini dari saya bisa menjadi wacana, bisa menjadi wawasan bagi kawan-kawan, supaya ketika mau beli Kawasaki W175 ini mengerti seperti apa motor ini. Jadi bukan hanya katanya, terus akhirnya kadang ada yang menyesal beli, ada yang terprovokasi, atau justru malah salah beli karena memang terbiasa pakai motor-motor sport seperti Ninja dan lain-lain, terus akhirnya tahu W175 seperti ini, kecewa saya, ternyata underestimate saya. Kok saya ternyata kayak cuma beli merek saja ya. Saya rasa tidak ada yang salah, tidak ada yang namanya salah beli, tidak ada yang namanya kecewa, underestimate, tidak ada. Kenali dulu yang mau dibeli itu apa, kualitasnya seperti apa, dan passion saya seperti apa. Kalau saya memang jiwa-jiwa yang santai, berdamai. Saya bukan tipikal orang yang suka kebut-kebutan, yang tarik-tarian di jalan. Nah, saya merasa enjoy dengan W175. That's okay, kawan-kawan. Sekian dulu ya vlog saya dari saya ini. Dukung terus channel saya. Tolong aktifkan tombol loncengnya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini untuk terus mendukung saya berkreasi, memberikan yang terbaik bagi kawan-kawan sekalian. Nge-like, subscribe, share, maupun mengaktifkan tombol lonceng ini nggak bayar kawan-kawan. Tetapi dengan seperti ini, kawan-kawan akan terus mendukung saya berkreasi, memberikan yang terbaik bagi banyak orang. Oke, sekian dulu vlog saya dari kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you.